Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 tentang penyelesaian sengketa harta wakaf yang disusun oleh Rizal Muhammad Firdaus, NPM 10040019196, Muhammad Rafi Triputra Pamungkas, NPM 10040019134, dan Muhammad Fauzan, MPM 100400222. Untuk selanjutnya, pemaparan pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan kepada Rizal untuk membacakan. Ya, terima kasih. Dan di sini pertama-tama ada latar belakang. Sengketa mengenai hukum waris dapat ditimbul karena berbagai macam sebab. Mulai dari sengketa yang muncul dari konflik para pihak pewaris, hingga sengketa yang muncul karena objek hukumnya yang dalam hal ini adalah harta warisan itu sendiri. Salah satu kasus sengketa yang terjadi adalah sengketa waris atas harta wakaf bahwa tangan, di mana wakif mewakafkan hartanya kepada umat tanpa melalui prosedur yang seharusnya, sehingga tidak ada akta otentik yang menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta wakaf. Setelah wakif meninggal, para ahli waris menuntut harta tersebut dengan klaim sebagai harta warisan tersebut tidak ada legalitas atas harta wakaf. Sengketa semacam ini dapat diselesaikan dengan mendahulukan sengketa atas harta wakaf terlebih dahulu. Setelah status harta tersebut jelas, barulah kemudian melanjutkan penyelesaian sengketa waris yang bisa dilakukan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sesuai pilihan sesuai pilihan dan kebutuhan para pihak. Dan selanjutnya, penyelesaian sengketa waris atas harta wakaf. Di sini ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang pertama, penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kedua, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai dengan undang-undang di atas, penyelesaian sengketa harta wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang seyogyanya dilakukan secara stratifikatif sebagai berikut. Yang pertama, melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk mekanismenya sendiri dapat ditentukan oleh para pihak sesuai dengan adat setempat. Dan selanjutnya ada rekan saya yang akan menjelaskan. Untuk selanjutnya, poin kedua, jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan secara mediasi dengan bantuan pihak ketiga yang disepakati para pihak yang bersengketa sebagai perenggah atau disebut mediator. Mediasi yang dimaksud di sini tentu bukan termasuk mediasi yang diselenggarakan oleh pengadilan agama sebelum sidang pertama. Sebab begitu surat gugatan telah masuk ke pengadilan agama, maka secara otomatis berarti para pihak memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya. Selanjutnya, apabila mediator ternyata juga tidak memberikan keputusan yang telah memuaskan salah satu pihak, jalan selanjutnya yang bisa ditempuh melalui arbitrase dengan bantuan lembaga sebagai lembaga Islam yang mampu menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum. Namun, metode penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase ini jarang sekali dilakukan dalam sengketa wakaf, sebab arbitrase lebih sering digunakan dalam penyelesaian kasus sengketa di bidang perdagangan. Padahal hasil putusan arbitrase bersifat mengikat dan memutus wewenang pengadilan agama untuk menangani persengketaan para pihak yang telah terikat oleh putusan arbitrase tersebut. Selanjutnya, jika ketiga jalur non-litigasi di atas berakhir kepada kebuntuan, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalur litigasi melalui pengadilan agama.
Pengadilan agama dalam menangani sengketa wakaf ini menggunakan prosedur dan ketentuan hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan peradilan umum. Setelah status dari harta wakaf bawah tangan tersebut diputuskan, selanjutnya dapat dikaji mengenai penyelesaian sengketa warisnya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian hukum waris Islam secara non-litigasi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang beragama Islam. Mereka sepakat untuk membaginya secara musyawarah berdasarkan kesepakatan di hadapan kepala desa dan pihak kelurahan membukukannya sebagai surat keterangan waris. Setelah kesepakatan didapatkan, maka legalitas atas hak masing-masing dapat diajukan legalitasnya kepada notaris untuk balik nama. Yang terakhir, jika jalur non-litigasi dianggap kurang mencukupi kebutuhan para pihak, maka bisa diselesaikan melalui jalur litigasi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, maka kompetensi absolut pengadilan agama juga meliputi menyelesaikan sengketa waris Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengatur secara tegas kompetensi pengadilan agama untuk menyelesaikan waris. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa waris atas wakaf bawah tanah dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi tergantung pilihan dan kebutuhan para pihak sesuai dengan kasus yang terjadi. Tentunya demi tercipta keadilan dan kemaslahatan di antara orang-orang yang memiliki kepentingan, sangat penting mengikuti aturan dan prosedur yang telah dilakukan. Keadilan dan kemaslahatan bukan hanya suatu yang dapat dilihat, namun juga dirasakan oleh para pihak setelah mendapatkan keputusan terbaik melalui mufakat. Sengketa wakaf yang terlebih dahulu diselesaikan akan memberi titik terang kepada langkah penyelesaian sengketa waris berikutnya. Setelah mengetahui secara jelas status wakaf di bawah tangan tersebut, para pihak juga akan memperoleh pencerahan tentang langkah apa yang selanjutnya diambil demi kemaslahatan pihak waris, nazir, maupun umat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.